Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1281. Sangat sombong, kurang pengetahuan, Kunwu dan tanpa debu mengatakannya secara bersamaan. Kata-kata seperti ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang bodoh. Di dunia bentangan surga, tokoh dikdaya yang berbakat akan menyombongkan diri secara berlebihan, mengatakan bahwa mereka bisa mencapai empirean surgawi, bahkan kaisar surgawi. Namun, bahkan bagi kaisar surgawi, mereka juga tidak pernah berani bersikap sombong semacam ini, tentang menjadi leluhur Dao. Tatapan Ye Yuan sangat tegas dan dia berkata dengan ringan, orang bodoh juga tidak masalah. Sangat arogan juga tidak apa-apa. Dalam hidup ini, jika saya tidak bisa menyelamatkan Ling Xue, saya rela tenggelam dalam kebobrokan untuk segala usia. Emosi Kunwu akhirnya sedikit tenang. Dia memang dibuat takut dengan kata-kata Ye Yuan tadi. Karena di dunia surga, leluhur Dao alam ini lebih seperti totem. Yang aktif di depan publik hanyalah Kaisar Surgawi dan Empirean Surgawi. Namun saat ini, Kunwu masih merasakan tekad kuat Ye Yuan. Tekad untuk mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan kekasihnya. Lupakan saja, perasaan kalian manusia, aku tidak dapat memahaminya. Karena kamu ingin mencari kematian, maka aku akan memberitahumu. Kunci untuk membuka gerbang penguncian dunia adalah roh 4 simbol. Kunwu berkata dan menghela nafas. Ye Yuan tercengang. Baru pada saat itulah dia memahami tujuan Kunwu menangkap roh harimau putih saat itu. Itu sebenarnya untuk membuka kunci gerbang penguncian dunia. Dengan cara ini, saat leluhur lama klan naga membawa token naga suci dan meninggalkan klan naga, serta kepergian Longzhan, itu mungkin semua terkait dengan gerbang penguncian dunia. Hanya saja, belum diketahui apakah mereka melewati aliran spasial yang bergejolak atau tidak. Terima kasih banyak atas bimbingan senior. Junior ini masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, dan aku akan pergi dulu. Sosok Ye Yuan bergerak dan kembali ke langit klan naga sekali lagi. Kunwu masih dalam penjara Ye Yuan. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung memakukan paku pengunci jiwa ke tubuh Kunwu. Jeritan yang terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala bergema di seluruh langit dan bumi, membuat semua orang merinding. Tidak tahu kemana perginya Raja Ilahi yang melampaui surga sebelumnya. Tapi suasana hatinya sepertinya jauh lebih baik. Raja Ilahi roh salju telah tiada. Mungkin Raja Ilahi yang melampaui surga benar-benar punya cara untuk menyelamatkannya. Kuharap Raja roh salju ilahi baik-baik saja. Tidak peduli apapun yang terjadi, Kunwu itu pasti sudah mati. Sekarang, saatnya dia menderita murka Raja Ilahi yang melampaui surga. Ye Yuan tidak mengatakan apapun. Dia baru saja memakukan paku pengunci jiwa satu demi satu ke awan gas hitam itu. Kuku pengunci jiwa ini semuanya dicabut dari tubuh Ling Xue. Awan gas hitam ini mirip dengan jiwa dewa ras iblis. Hanya saja jiwa dewa semacam ini sangat sulit untuk dibunuh. Meskipun Kunwu sudah sangat lemah saat ini, kuku pengunci jiwa ini masih belum bisa membunuh Kunwu. Namun, itu cukup membuatnya berharap dia mati. Rasa sakit yang diderita Ling Xue, saya harap kamu bisa menikmatinya sebentar. Ye Yuan mengambil waktu dan berkata. Ye Yuan bisa menggerakkan kekuatan Dao Surgawi. Ingin membunuh Kunwu sungguh terlalu mudah. Tapi bagaimana bisa membunuhnya secara langsung untuk melampiaskan kebencian di hatinya? Saat ini, wilayah umat manusia sebenarnya sudah berupa bumi hangus. Manusia yang tewas dalam perang ini berjumlah lebih dari miliaran. Semua ini disebabkan oleh Kunwu seorang diri. Termasuk dendam karena membunuh ayahnya, Ling Xue di ambang kematian juga merupakan perbuatan Kunwu. Niat membunuh Ye Yuan terhadapnya bisa menembus awan. Jika Kunwu punya 10.000 nyawa, Ye Yuan pasti akan membunuhnya 10.000 kali. Ye Yuan, lepaskan aku. Aku tidak tahan lagi. Kunwu melolong seperti babi yang disembelih dan akhirnya tidak tahan lagi, membuka mulutnya dan memohon belas kasihan pada Ye Yuan. Mata Ye Yuan dingin. Terhadap Kunwu, dia hanya memiliki kebencian yang sangat besar, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Rasa sakit yang kamu derita belum 1/10.000 dari Ling Xue, hanya ini dan kamu sudah tidak tahan. Yakinlah, ini baru permulaan. Sebelum aku meninggalkan wilayah hutan abadi, aku akan membuatmu mengalami apa yang disebut keputusasaan sejati. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye Yuan banyak meneliti jalur jiwa dewa. Mengenai metode menyiksa orang,
bisa dikatakan dia sudah menguasainya. Sekarang, dia melangkah ke alam dewa dan mengambil kendali Dao Surgawi. Berurusan dengan Kanuo, dia bisa mengubah keadaan dan bermain selama beberapa tahun. Biasanya, ketika menghadapi musuh, dia merasa jijik melakukannya, itu saja. Tapi terhadap Kanuo, itu pengecualian. Kejahatan yang dilakukan Kanuo terlalu banyak untuk dicatat. Dia harus menderita penderitaan yang tak ada habisnya dan mati. Mendengar kata-kata Ye Yuan, awan gas hitam itu bergetar hebat. Ye Yuan, aku salah. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Karena kamu tahu bahwa kamu salah, maka kamu harus melakukan penebusan. Sekarang, adalah waktu di mana kamu menebus kejahatanmu. Ye Yuan berkata dengan enteng. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Apakah menurutmu dengan menerobos alam dewa, kamu dapat melewati aliran spasial yang bergejolak? Kamu sendirian, itu, tidak mungkin melewati aliran spasial yang bergejolak. Anda pasti sudah mati. Itu aku tidak perlu kamu khawatirkan. Sebelum itu, kamu pasti sudah mati. Ye Yuan dengan ringan menjatuhkan satu kalimat, tapi berbalik dan berjalan ke tempat lain, meninggalkan Kanuo di sana sambil melolong sedih. Dia sudah menyiapkan berbagai cara penyiksaan, bergantian satu persatu, itu akan membuat Kanuo sangat menderita hingga dia berharap dia mati. Tak jauh dari Kanuo, seorang wanita cantik juga terbelenggu di udara. Orang ini tentu saja adalah Yue Ji. Dibandingkan Kanuo, perlakuan Yue Ji jauh lebih baik. Itu hanya sekedar di penjara. Melihat Ye Yuan mendekat, ekspresi ketakutan terlihat jelas di mata Yue Ji. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda ini benar-benar mewarisi dunia bobrok ini, mengambil kendali Dao Surgawi. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar menerobos ke alam dewa, dengan mengandalkan manik sumber iblis, Kanuo juga tidak mungkin dikalahkan secara menyeluruh. Tapi, di bawah Dao Surgawi, mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan sama sekali. Hasil Kanuo, kamu melihatnya. Katakan tujuan kalian datang ke sini, aku bisa membunuh kalian semua dengan cepat, kata Ye Yuan dengan dingin. Di bawah kemampuan Ye Yuan, mereka bahkan tidak bisa bunuh diri. Oleh karena itu, memberikan kematian pada Yue Ji sudah merupakan anugerah terbesar baginya. Suara Kanuo yang sangat menyedihkan itu masih terdengar berulang kali di telinga Yue Ji. Wajah Yue Ji berubah, terdiam. Ye Yuan juga tidak mendesak, diam-diam menunggu Yue Ji membuka mulutnya. Dia tahu Yue Ji pasti akan menyerah. Benar saja, tak lama kemudian, Yue Ji membuka mulutnya. Kami di sini untuk mendapatkan 2 harta roh Empyrean di tanganmu. Tentu saja, kami bahkan berencana untuk mengembangkan keterampilan iblis dengan bantuan makhluk hidup di sini, dan menerobos ke alam dewa ilahi. Kata Yue Ji. Saat mengatakan ini, dia diam-diam melihat ke arah Ye Yuan, takut dia tiba-tiba mengamuk. Namun, Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia sama sekali tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Ye Yuan. Siapa yang mengirim kalian semua ke sini? Ye Yuan berkata dengan dingin. Tatapan Yue Ji berubah tajam, dan dia berkata, itu adalah Kaisar Surgawi Jiu Sang. Ekspresi wajah Ye Yuan akhirnya menunjukkan sedikit perubahan. Dia tidak pernah menyangka bahwa di belakang Kanuo dan Yue Ji, sebenarnya ada tokoh dikdaya Kaisar Surgawi. Tokoh dikdaya Kaisar Surgawi, merupakan tokoh dikdaya yang berada di puncak dunia bentangan surga. Awalnya, Ye Yuan masih berencana menemukan penghasut utama mereka di balik layar. Setelah dia berkultivasi ke alam tertentu, dia kemudian akan membalas dendam. Sepertinya sekarang, dia harus mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut. Ada permusuhan antara hutan abadi surgawi Empyrean dan Kaisar Surgawi Jiu Sang. Ye Yuan bertanya lagi. Yue Ji menganggukkan kepalanya dan berkata, Kaisar Surgawi Jiu Sang adalah ras iblis yang baru naik tahta Kaisar Surgawi 1.000.000 tahun yang lalu. Saat itu, dia adalah tokoh dikdaya Empyrean yang sedang berada di puncak popularitasnya bersama dengan hutan abadi Empyrean Surgawi dan beberapa lainnya. Mereka semua memiliki harapan yang sangat tinggi untuk menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Dan di antara mereka, hutan abadi Empyrean Surgawi dan Kaisar Surgawi Jiu Sang telah menjadi musuh sejak lama. Setelah itu, Kaisar Surgawi Jiu Sang memperoleh buah Kaisar Surgawi Dao di dunia Kaisar Surgawi, dan menerobos ke alam Kaisar Surgawi terlebih dahulu. Wajah Ye Yuan menunduk dan dia berkata, Kaisar Surgawi Jiu Sanglah yang membunuh hutan abadi langit surgawi. Dan kemudian mengirim kalian semua ke sini untuk merebut harta karun.
Yue Ji tertawa getir dan berkata, di mata Kaisar Surgawi, kami hanyalah semut. Kita bahkan belum mencapai alam penguasa ilahi, jadi bagaimana mungkin kita bisa mencapai tingkat Kaisar Langit Jiusang? Hutan abadi Langit Surgawi juga tidak dibunuh oleh Kaisar Langit Jiusang. Kemampuannya sangat luar biasa, bahkan tokoh dikdaya Kaisar Surgawi pun merasa kesulitan untuk membunuhnya juga. Kaisar Surgawi Jiusang baru bisa melukainya dengan parah. Adapun siapa yang membunuhnya, tidak diketahui. Dari kata-kata Yue Ji, Ye Yuan juga sudah mendapat gambaran awal tentang dunia bentangan surga. Dunia bentangan surga juga merupakan dunia yang penuh dengan pembantaian dan perjuangan. Faktanya, tempat ini mungkin lebih brutal daripada wilayah hutan abadi. Ye Yuan bahkan curiga karena hutan abadi surgawi Empyrean terluka parah, dia dibunuh oleh beberapa pencuri dan sejenisnya yang menginginkan harta karun. Hanya saja, hal itu tidak ada hubungannya lagi dengan Ye Yuan. Ye Yuan hanya tahu sedikit tentang hutan abadi surgawi Empyrean dan jauh dari berbicara tentang cinta atau benci. Wilayah hutan abadi yang memilih dirinya sendiri hanyalah semacam perlindungan naluriah terhadap Dao surgawi itu sendiri. Ia hanya berpikir bahwa dia dapat mengambil tanggung jawab. Terus terang, itu adalah semacam eksploitasi timbal balik. Meskipun dia juga tidak gagal memenuhi harapan Dao surgawi, mencapai wilayahnya saat ini. Warisan semacam ini berbeda dengan warisan Long Teng. Ye Yuan tidak mempunyai kewajiban untuk pergi dan membantunya membalas dendam. Tapi Kanuo dan Yue Ji diutus oleh Kaisar Langit Jiusang, jadi itu berbeda. Mengabaikan bahwa dia adalah Kaisar Surgawi Jiusang, bahkan jika dia adalah leluhur Dao Jiusang, Ye Yuan pasti akan membasmi dia juga. Hanya saja jika dilihat sekarang, harapannya sangat tipis. Ye Yuan tidak berbicara, menunggu Yue Ji melanjutkan pembicaraan. Kaisar Surgawi Jiusang selalu mendambakan mutiara penekan jiwa dari hutan abadi Empyrean Surgawi dan ingin menjadikannya miliknya. Oleh karena itu sebabnya dia mengirim Kanuo dan aku untuk mencari wilayah hutan abadi. Hasilnya, memang kami temukan, kata Yue Ji. Tatapan Ye Yuan tajam saat dia berkata, Kaisar Surgawi Jiusang sudah naik ke alam Kaisar Surgawi, jadi mengapa dia masih menginginkan harta roh Empyrean? Yue Ji tersenyum pahit dan berkata, kelangkaan harta roh Kaisar Surgawi jarang terlihat. Dan mutiara penekan jiwa bisa dikatakan kelas atas di antara banyak harta lainnya. Justru karena hutan abadi Empyrean Surgawi memiliki harta roh Empyrean ini, maka dia selalu menekan Kaisar Surgawi Jiusang. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa keberuntungan Kaisar Langit Jiusang lebih baik daripada hutan abadi Langit Empyrean. Pada akhirnya, dialah yang berhasil menerobos lebih dulu. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan akhirnya mendapatkan pemahaman kasar tentang awal dan akhir invasi ras iblis. Kaisar Surgawi Jiusang kan, suatu hari, saya akan memberitahumu bahwa semut juga dapat menumbangkan pohon. Tatapan Ye Yuan tajam dan penuh dengan niat membunuh. Melihat adegan ini, Yue Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pembicaraan besar seperti ini, hanya orang di depannya yang berani mengatakannya. Seorang Kaisar Surgawi adalah eksistensi terkuat di dunia bentangan surga. Bahkan Kaisar Surgawi Jiusang, yang baru saja naik tahta 1 juta tahun yang lalu, juga bukanlah makhluk yang bisa dilawan oleh semut dunia Empyrean. Pertarungan besar telah berhenti, namun alam ilahi masih mengalami kemunduran tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Seluruh wilayah manusia telah hancur total akibat perang ini. Pengaturan ras manusia yang asli sudah hancur total. Seniman bela diri manusia yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi budak iblis oleh Kanuo dan kemudian dilenyapkan sepenuhnya oleh serangan Ye Yuan. Manusia yang tersisa yang kembali ke wilayah manusia lagi pasti akan mengalami periode perpindahan yang sangat lama. Namun, bukan itu semua yang menjadi perhatian Ye Yuan. Manusia sangat mahir dalam hukum kelangsungan hidup. Setelah waktu berlalu, mereka pasti akan membentuk tatanan baru. Ketika Ye Yuan kembali ke klan naga, Fang Tian memimpin semua orang. Mereka tentu saja langsung menanyakan situasi Mu Lingsui. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Lingsui baik-baik saja untuk saat ini. Hanya saja situasinya sangat buruk. Senior, aku kembali untuk memberitahumu semua bahwa aku akan pergi. Saudara Teng, masalah alam ilahi di masa depan akan menyusahkanmu. Perkataan Ye Yuan membuat semua orang terkejut. Ekspresi Fang Tian berubah, dan dia berkata, tentu saja, apakah kamu akan pergi ke dunia luar? Ye Yuan memperlihatkan ekspresi terkejut dan segera tersenyum dan berkata, sepertinya senior sudah menebaknya.
Dunia tempat kita berada hanyalah sebuah dunia kecil yang dibuka oleh pusat kekuatan jalan bela diri, yang disebut wilayah hutan abadi. Di luar, ada dunia yang lebih luas. Ingin menyelamatkan Ling Sui, saya harus pergi ke sana. Bahkan jika Fang Tian sudah menebaknya, mendengar Ye Yuan mengatakannya, dia masih terguncang. Ye Yuan, kamu berada di level apa saat ini? Sepertinya alam dewa tidak sekuat dirimu. Fang Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga tidak bisa menahan diri untuk mengangkat telinga mereka. Ini adalah pertanyaan yang diperhatikan oleh mereka semua. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saat ini aku memang berada di alam dewa mendalam gua tahap awal. Hanya saja situasiku agak istimewa. Jika aku benar-benar harus mengatakannya, aku hampir tidak dianggap sebagai setengah penguasa wilayah hutan abadi. Semua orang menarik napas dingin. Hal ini tidak sulit untuk dipahami. Itu juga bisa dikatakan bahwa Ye Yuan adalah dewa sejati dari wilayah hutan abadi. Dewa yang menjulang tinggi di atas semua makhluk. Mengingat pengalaman pertumbuhan Ye Yuan, semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Lalu, apakah kita masih memiliki harapan untuk menerobos ke alam dewa? Teng Yun bertanya dengan rasa takut dan cemas di dalam hatinya. Pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan yang paling dikhawatirkan semua orang. Sejak Ye Yuan menerobos ke alam dewa, bisakah mereka menerobos ke alam dewa atau tidak? Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menginduksi dao surgawi dengan dao alkimia, menyelesaikan dao surgawi dari alam dewa mendalam gua tahap awal di dalam tubuh saya, mendapatkan pengakuan dao surgawi dari sana. Kalian tidak dapat menirunya. Mendengar jawaban Ye Yuan, wajah semua orang tanpa sadar menunjukkan ekspresi kecewa. Ye Yuan tersenyum dan melanjutkan, tapi semuanya yakin, ini hanya sementara. Selama aku bisa menjangkau dunia luar, ketika kekuatanku meningkat di masa depan, secara alami aku punya cara untuk membuat dao surgawi hutan abadi bangkit kembali. Pada saat itu, kalian semua akan mampu menerobos ke alam dewa. Satu kalimat membuat semua orang terkejut. Kecuali, ekspresi Fang Tian masih agak tidak wajar. Dia memahami maksud kata-kata Ye Yuan. Semua orang bubar. Hanya ada Fang Tian dan Ye Yuan yang tersisa di aula besar. Fang Tian berkata, Ye Yuan, katakan sejujurnya, keberangkatan ke dunia luar ini mungkin tidak akan semulus itu kan? Ye Yuan tersenyum. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi dari Fang Tian. Oleh karena itu, ia secara singkat menceritakan masalah aliran spasial yang bergejolak, termasuk teka-teki hilangnya pusat kekuatan alam dewa 100.000 tahun yang lalu. Hati Fang Tian bergetar saat mendengar ini. Dia sadar betapa berbahayanya aliran spasial yang bergejolak itu. Mustahil, kamu pasti tidak bisa pergi. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, setidaknya ada 100 pusat kekuatan alam dewa. Mereka hampir menghadapi kematian ketika bersatu dan memasuki aliran spasial yang bergejolak. Sedangkan kamu sendiri, bagaimana mungkin Anda bisa melewati aliran spasial yang bergejolak? Fang Tian berkata dengan suara serius. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Senior, pikiranku sudah bulat, jangan mendesak lagi. Ling Sui mengorbankan jiwa ilahinya untukku, bagaimana aku bisa melihatnya mati tanpa daya? Jangan bicara tentang kematian yang hampir pasti, meskipun itu kematian yang pasti, aku juga harus berani. Melihat sikap Ye Yuan, Fang Tian tahu bahwa dia tidak bisa membujuk. Oleh karena itu, dia menghela nafas dan berkata, kamu adalah anak baik yang sangat menghargai perasaan dan ikatan. Lupakan saja, dalam perjalananmu, kamu harus berhati-hati. Lier, maaf. Di bawah sinar bulan, Ye Yuan dan Yue Mengli berdiri berdampingan, kata-katanya penuh rasa bersalah. Berdasarkan rencana awal Ye Yuan, begitu dia mampu menerobos ke alam dewa dan mengakhiri bencana iblis, dia akan memberikan pernikahan yang megah kepada Yue Mengli. Tapi sekarang, semuanya menjadi asap. Mu Ling Sui mengorbankan jiwa sucinya untuknya, hanya menyisakan sedikit kesadaran spiritual yang tersisa. Ye Yuan benar-benar tidak bisa menikahi Lier. Dalam 2 masa kehidupan, Ye Yuan menemukan bahwa dia sebenarnya jatuh cinta dengan 2 orang pada saat yang sama. Ye Yuan selalu berpikir bahwa dia bisa melupakan Mu Ling Sui. Tapi saat Mu Ling Sui melepaskan penyegelan es 10.000 mil, seluruh tubuh Ye Yuan tampak kosong. Baru pada saat itulah Ye Yuan menyadari bahwa semakin dia menekan perasaannya, semakin dalam pula perasaannya terhadap Mu Ling Sui. Jangan minta maaf. Jika benar-benar ingin mengatakannya, seharusnya akulah yang mengatakannya. Kalau bukan karena keegoisanku,
mungkin sudah saatnya Kak Yuan dan kakakmu bersatu kembali, kalian sudah berjalan bersama. Hal seperti itu tidak akan terjadi juga. Saya berbicara sampai di sini, Li Er tanpa sadar menitikkan air mata. Dia berduka untuk Mu Lingsui. Beberapa hari ini, Li Er terus-menerus membasuh wajahnya dengan air mata. Adegan Mu Lingsui mengorbankan jiwa ilahinya, dia melihatnya dengan jelas di dalam pagoda surga luas. Saat itu, hatinya ikut hancur. Dia tidak berpikir bahwa Mu Lingsui akan sangat tegas pada hidupnya. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa cinta Mu Lingsui pada Ye Yuan tidak kalah dengan cintanya. Hanya kedalaman cinta yang memiliki keteguhan hati seperti itu. Li Er yakin jika itu diubah padanya, dia juga akan melakukannya tanpa ragu sedikitpun. Tapi tidak ada jika, yang disalib di kayu itu adalah Mu Lingsui. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa agak iri pada Raja Ilahi Roh Salju. Karena kata-kata itu, Ye Yuan akan mengukirnya lebih dalam lagi di hatinya. Ye Yuan dengan ringan menarik Li Er ke pelukannya dan berkata sambil menghela nafas, "Gadis bodoh, jangan menangis lagi. Kamu memahami isi hatiku, masalah Lingsui merupakan pukulan besar bagiku. Tapi posisimu di hatiku tidak kalah dengan Lingsui. Hanya saja dengan kondisinya saat ini, aku benar-benar tidak bisa menipu diriku sendiri dan terbang melayang seperti sepasang burung selamanya." Benar saja, kata-kata Ye Yuan membuat Li Er berhenti menangis. Dia tidak tega membuat Ye Yuan semakin kesal. "Kakak Yuan, jangan katakan lagi, aku mengerti. Pergi ke dunia bentangan surga. Kamu harus menyelamatkan kakakmu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya muka untuk hidup. Jika aku benar-benar tidak akan hidup sendiri." Ye Yuan membantunya menghapus air mata dan berkata sambil tersenyum, "Tidak mungkin. Apakah kamu tidak percaya padaku?" Li Er mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Yuan dan menganggukkan kepalanya dengan tegas. Aliran spasial yang bergejolak sangat dahsyat. Jika Ye Yuan membawa pagoda surga luas ke dalamnya, pagoda itu akan hancur berkeping-keping oleh aliran spasial yang bergejolak. Oleh karena itu, Ye Yuan hanya bisa melewati aliran spasial yang bergejolak sendirian. Ye Yuan sudah memisahkan pagoda surga luas dan prasasti surga luas. Dia akan membawa prasasti surga luas dan mutiara penekan jiwa, dan melewati gerbang pengunci dunia. Kamu tetap tinggal bersama cahaya putih dan berkultivasi dengan damai, ketika tiba hari di mana kalian akan menerobos ke alam dewa, itulah titik di mana saya mendapatkan kesuksesan awal di dunia surga. Kata Ye Yuan. Ye Yuan saat ini dianggap setengah penguasa. Ketika kultivasinya mencapai alam dewa ilahi, dao surgawi alam ilahi secara alami akan menguat lagi. Pada saat itu, para seniman bela diri dari alam ilahi akan mampu menerobos ke alam dewa lagi. Yakinlah, kakak Yuan, saya akan bekerja keras dalam berkultivasi. Kata Li Er. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kekuatanmu meningkat dengan sangat cepat. Tidak banyak yang mampu mengunggulimu di alam ilahi. Aku tentu dapat yakin. Besok, aku akan mengeluarkan senior Skydistan. Selama dia ada, tidak ada seorang pun di alam ilahi yang dapat menjungkir balikkan langit. Ketika kekuatanku sudah mencukupi, aku akan kembali menemuimu. Tapi ketika Ye Yuan muncul di depan Skydistan lagi, hal itu membuat Skydistan ketakutan. Dia menggunakan ekspresi seperti dia melihat hantu untuk melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan sangat terkejut, kamu benar-benar menerobos ke alam dewa. Ini tidak mungkin. Dao surgawi hilang, bagaimana kamu menerobos ke alam dewa? Dia tidak percaya hal aneh seperti ini. Tapi aura kuat Ye Yuan, bahkan dia bergetar tanpa henti. Ini tidak bisa menipu siapapun. Ye Yuan tidak menjawab pertanyaannya namun berkata sambil mengejek, hehehe, senior Skydistan telah ditekan oleh Zuo Zong selama jutaan tahun, sepertinya kamu tidak ingin keluar sama sekali. Skydistan membeku lagi dan berkata, keluar. Jangan bercanda, jangan bilang padaku bahwa kamu di sini untuk mengeluarkanku. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, begitulah adanya. Skydistan berkata dengan kesal, nak, kau kesini bukan untuk mengolok-olokku setelah menerobos ke alam dewa kan? Bahkan jika kamu menerobos ke alam dewa, kamu juga hanyalah alam dewa mendalam gua tahap awal. Bagaimana kekuatan kecil ini bisa membuatku keluar? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Ye Yuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengulurkan tangannya sedikit ke arah kehampaan, seluruh hutan belantara hujan darah mulai bergetar hebat. Binatang iblis dan roh obat semuanya kebingungan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebuah bayangan menghancurkan belenggu ruang,
melompat langsung dari kedalaman tingkat ketujuh. Seorang pria kekar muncul di depan Ye Yuan. Siapa lagi kalau bukan Skydistan? Hanya saja keterkejutan itu terlihat di seluruh wajah Skydistan. Tindakan Ye Yuan yang biasa-biasa saja telah merusak segel Zuozong. Ini, bagaimana mungkin? Ternyata Ye Yuan di sini bukan untuk mengolok-oloknya, tapi untuk benar-benar melepaskannya. Selamat kepada Yang Mulia karena telah melihat terang hari lagi. Segel Zuozong dipatahkan oleh Ye Yuan dengan satu jari. Hutan belantara hujan darah saat ini dikonsolidasikan menjadi sebuah taman obat yang sangat besar oleh Ye Yuan dengan kemampuan ilahi yang hebat. Ketika tiga raja besar di tingkat ke-6 melihat Skydistan muncul, mereka semua maju ke depan untuk memberi selamat. Skydistan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Menatap Ye Yuan lekat-lekat, dia berkata, "Nak, apa yang sebenarnya terjadi?" Bahkan jika surga absolut bereinkarnasi, mustahil juga untuk membuka segel yang dipasang Zuozong dengan mudah. Bagaimana kamu melakukannya? Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, di bawah dao surgawi, Zuozong bukan siapa-siapa. Sekujur tubuh Skydistan bergetar dan dia memandang Ye Yuan seolah dia baru saja melihat hantu. Dia terlalu terkejut sekarang, otaknya mengalami korsleting sesaat, dan tidak sadar kembali. Kalau dipikir-pikir sekarang, jari Ye Yuan tadi sangat mendalam. Dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Itu adalah aura dao surgawi. Dao surgawi sebenarnya dapat digunakan oleh Ye Yuan. Langit jauh langsung dilanda kebingungan. Hal semacam ini tidak dapat dipahami sama sekali. Ye Yuan tidak bermaksud membuatnya tegang. Dia menceritakan secara singkat genesis yang terjadi beberapa tahun ini, termasuk masalah penyempurnaan pil dao agung dan pemusnahan ras iblis. Otak Skydistan yang baru saja pulih kembali mengalami arus pendek sekali lagi. Ketiga raja besar juga sama. Mereka bertukar pandang, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mengingat ketika Ye Yuan memasuki hutan hujan darah saat itu, dia hanyalah makhluk seperti semut di mata mereka. Hanya dalam waktu beberapa tahun, dia benar-benar menjadi penguasa yang melampaui segala kehidupan. Perasaan seperti ini benar-benar seperti sedang bermimpi. Kamu? Maksudmu Dewa Iblis Surgawi Kanuo dan Yueji sudah ditekan oleh Hemu, dan akan segera dieksekusi. Kata langit jauh. Menyebutkan Kanuo, niat membunuh di tubuh Ye Yuan tanpa sadar menyebar. Termasuk Skydistan, hati semua orang gemetar. Gelombang aura saja sebenarnya sangat menakutkan. Inilah kekuatan pengontrolnya. Yang Mulia, sesuai instruksimu, semua manusia telah diusir dari wilayah iblis. Terlebih lagi, gerbang mistik telah mengeluarkan perintah, mengumumkan pembubaran. Di aula, Cao Yunzi melaporkan kepada Ye Yuan tentang arah kemajuan umat manusia dengan sangat cermat. Umat manusia memiliki aturan kelangsungan hidupnya sendiri. Dengan Ye Yuan mengusir mereka dari wilayah iblis, tak lama kemudian, mereka akan membentuk era baru. Kerugian ras binatang iblis juga sangat besar untuk menahan serangan ras iblis, dan mereka perlu istirahat dan membangun kekuatan. Ye Yuan sudah mengeluarkan perintah tegas, dalam 100 tahun, jika ada manusia yang menyerang wilayah iblis, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Walaupun dunia persilatan awalnya adalah kelompok lemah yang menjadi mangsa dan kelompok kuat, Ye Yuan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada klan raksasa batu. Setelah mendengar instruksinya, Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kamu melakukannya dengan sangat baik." Meskipun gerbang mistik telah dibubarkan, bencana iblis kali ini mungkin memerlukan waktu 1000 tahun, bahkan lebih lama, sebelum kita dapat memulihkan vitalitasnya. Selama periode ini, alam ilahi secara alami tidak dapat menghindari pembunuhan. Oleh karena itu, saya sedang bersiap untuk mendirikan balai penegakan hukum, yang tidak bergantung pada alam ilahi, khususnya untuk menghukum orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hati nurani. Balai penegakan hukum ini akan dikelola oleh senior Skydistan. Pengoperasian balai penegakan hukum akan diserahkan kepadamu untuk bertanggung jawab. Cao Yunzi gemetar, tapi ekspresi ekstasi liar di wajahnya tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Dia sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak memahami pentingnya balai penegakan hukum ini. Ini akan menjadi kekuatan dahsyat yang melampaui seluruh alam ilahi. Itu akan menjadi juru bicara Raja Ilahi yang melampaui surga. Dengan pengaruh dari Ye Yuan, kekuatan ini bisa dikatakan sebagai penguasa alam ilahi. Meskipun dia akan menjadi operator kekuatan ini dalam praktiknya, cakupan otoritasnya bisa dikatakan melampaui alam ilahi. Cao Yunzi sudah mengetahui bahwa kekuatan Skydistan bahkan lebih kuat dari Fang Tian. Selain itu,
Mendirikan balai penegakan hukum ini, Raja Ilahi Bulu Roh pasti akan bergabung. Ini sebenarnya hanya versi lanjutan gerbang mistik. Dia memang bertaruh dengan benar saat itu. Cao Yunzi bersujud di tanah dan berkata dengan gelisah, Yunzi berterima kasih kepada Yang Mulia atas promosinya. Yunzi pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengabdi sampai akhir hayatnya. Ye Yuan menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, menjadikanmu penanggung jawab operasi balai penegakan hukum tentu saja karena kamu memiliki kemampuan ini. Kamu orang yang pintar dan harus tahu betapa besar otoritas yang saya berikan kepadamu. Namun, jika kamu berani menggunakan kekuasaan untuk mencari keuntungan pribadi, memanfaatkan kekuatan balai penegakan hukum untuk melenyapkan para pembangkang dan membangun kekuatanmu sendiri, yang terjadi pada Kanuo, mu sudah melihatnya. Nada suara Ye Yuan menjadi semakin dingin. Cao Yunzi merasa seluruh langit hampir runtuh, membuatnya langsung merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Kegembiraan liar dari sebelumnya langsung berubah menjadi tekanan seperti gunung. Saat ini, Kanuo masih terus meratap di langit. Beberapa saat yang lalu, sejumlah besar pemikiran memang terlintas di dalam hatinya. Tapi sekarang, api di hatinya membakar semua pikiran itu. Yang di depannya ini adalah penguasa alam ilahi. Eksistensi yang mengendalikan Dao Surgawi. Kekuatannya membuat seluruh dunia gemetar. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Yang mulia, beristirahatlah dengan tenang. Bahkan jika Anda memberikan Yunzi 100 kali kesempatan, Yunzi tidak akan berani. Kata Cao Yunzi dengan cepat. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, aku tentu saja bisa mempercayaimu, tapi mari kita singkirkan ketidaknyamanan ini dulu. Dalam perjalananku ke dunia luar, pertama-tama untuk menyelamatkan Ling Sui. Selain itu, ini juga demi menghidupkan kembali kejayaan alam ilahi. Jika aku mengetahui seseorang menikamku dari belakang, aku akan membuatnya berharap dia mati. Dipahami. Ekspresi Cao Yunzi berubah ketakutan, dan dia berkata, Yunzi mengerti. Melihat penampilan Cao Yunzi, Ye Yuan tahu bahwa kata-katanya berpengaruh. Cao Yunzi adalah orang yang cerdas dan juga merupakan kandidat terbaik untuk mengelola balai penegakan hukum. Tapi dia sama sekali bukan pria yang jujur. Jika dia tidak mengetuk dan memukulnya, dia mungkin akan melakukan sesuatu di masa depan. Di balik gerbang penguncian dunia, bahaya aliran spasial yang bergejolak, selain Lier, cahaya putih, mereka semua, hanya Fang Tian sendiri yang tahu. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar mengalami kecelakaan di dalam aliran spasial yang bergejolak, Cao Yunzi juga tidak akan berani main-main. Cao Yunzi sangat jelas mengetahui betapa kuatnya kekuatan Ye Yuan saat ini. Kamu orang yang pintar, dan seharusnya bisa menebak tujuanku mendirikan balai penegakan hukum ini. Konstitusi balai penegakan hukum ini akan dibuat olehmu. Saya hanya ingin satu hal, yaitu tidak ikut campur dalam urusan alam ilahi. Tapi juga jangan biarkan hal-hal ekstrim terjadi. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tujuan Ye Yuan sangat sederhana. Dia hanya ingin memunculkan kekuatan transendental untuk memahami arah perkembangan alam ilahi. Keberadaan balai penegakan hukum jauh lebih tinggi daripada status kota suci. Yang diwakilinya adalah Ye Yuan sendiri. Ketika Ye Yuan tidak berada di alam ilahi, balai penegakan hukumlah yang akan mengelola alam ilahi atas namanya. Ekspresi Cao Yunzi menjadi tegas, dan dia berkata, Yang Mulia yakinlah. Yunzi pasti akan memuaskan Yang Mulia. Setelah Cao Yunzi pergi, Skaidistan dan Fang Tian keluar dari balik tirai. Setelah Skaidistan diselamatkan oleh Ye Yuan, dia segera mengambil tindakan dan memusnahkan warisan Dao Sekte Jiwa Yu. Dengan kekuatannya, Cloudsky dan mereka semua tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Karena tertekan selama 1 juta tahun, Skaidistan akhirnya mengeluarkan udara kotor. Tentu saja, ini semua berkat Ye Yuan. Dia awalnya tidak berencana untuk keluar. Tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengambil kendali Dao Surgawi dan dengan mudah melepaskannya. Hahaha, bagus artinya. Wortel dan tongkat, bahkan jika kamu meninggalkan alam ilahi, anak itu mungkin juga tidak akan berani mencari kekuasaan untuk keuntungan pribadi, kata Skaidistan sambil mengacungkan jempol pada Ye Yuan. Anak ini sungguh aneh. Dia tidak hanya seorang jenius dalam kultivasi, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang sangat baik tentang hati manusia. Cao Yunzi bocah nakal itu benar-benar hasil karya. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, kelicikannya juga merupakan yang terbaik. Jika Ye Yuan tidak melakukan gerakan ini, bahkan Teng Yun, beberapa dari mereka, mungkin akan menjadi penjahat bayarannya juga.
Tapi tidak peduli bagaimana dia melompat, dia juga sepenuhnya terpojok oleh Ye Yuan. Fang Tian juga tertawa dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada dua cara, dia masih takut dengan kekuatanku. Di hadapan kekuatan absolut, skema apapun tidak ada gunanya. Fang Tian mengangguk dan berkata, itu benar. Dengan kekuatanmu saat ini, Cao Yunzi tidak berhak untuk tidak takut pada pedang yang tergantung di atas. Langit Jauh bertanya, Ye Yuan, kapan kamu berencana berangkat? Ye Yuan berkata, setelah 3 bulan. Hanya setelah saya menyelesaikan masalah alam ilahi, saya dapat pergi tanpa rasa takut akan masalah di rumah. Sebelum pergi, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan Ye Yuan. Luer, cahaya putih, dia harus menenangkan mereka semua dengan baik. Selain itu, dia bahkan meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan ke alam bawah dan menjemput Ye Hang dan yang lainnya ke alam ilahi. Dengan kekuatannya saat ini, melakukan ini hanyalah masalah satu pemikiran saja. Ye Yuan menyiapkan banyak pil obat untuk keluarga Ye Hang, cukup bagi mereka untuk berkultivasi ke alam Raja Ilahi. Keberangkatan ke dunia surga ini, Ye Yuan tidak tahu berapa lama dia akan melakukan perjalanan. Tapi Ye Yuan tahu bahwa di sana, 1.000.000 tahun hanyalah satu jentikan jari. Ye Yuan tidak berharap ketika dia kembali, orang tuanya sudah menjadi debu. Dengan adanya Ye Hang yang mereka semua kembangkan hingga mencapai alam Raja Ilahi dan ditambah dengan pil obat, itu sudah cukup bagi mereka untuk hidup selama beberapa puluh ribu tahun. Beberapa orang sedang mengobrol ketika pikiran Ye Yuan tiba-tiba bergerak, alisnya menyatu. Melalui dao surgawi, Ye Yuan mendeteksi bahwa di suatu tempat di alam ilahi, ada undulasi gelombang mengerikan yang membubung ke langit. Ada apa, Ye Yuan? Melihat ekspresi Ye Yuan, Fang Tian bertanya dengan suara serius. Seseorang memicu dao surgawi, ingin menerobos ke alam dewa. Ye Yuan berkata sambil mengerutkan kening. Skaidistan dan Fang Tian bertukar pandang ketika mereka mendengar hal itu, keduanya sangat terkejut. Ini, bagaimana ini mungkin? Di dunia ini, selain kamu, sebenarnya masih ada seseorang yang mampu menerobos ke alam dewa. Fang Tian berkata dengan ekspresi tidak percaya. Dalam hal bakat, dia, Fang Tian, dapat dikatakan sebagai yang terhebat di alam ilahi. Bahkan dia tidak mampu menerobos ke alam dewa, jadi bagaimana mungkin seseorang bisa menerobos ke alam dewa? Dia menyerah pada kemampuan Ye Yuan, tapi sebenarnya ada orang lain yang menerobos ke alam dewa, dia tidak yakin. Ya, kamu tidak akan salahkan. Mengatakan bahwa masih ada seseorang yang mampu menerobos ke alam dewa, aku tidak akan percaya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Kata Skaidistan. Ye Yuan tiba-tiba berkata, saya hanya mengatakan bahwa seseorang sedang menerobos ke alam dewa, saya tidak mengatakan bahwa dia menerobos ke alam dewa. Jika tidak ada kecelakaan, dia mungkin akan gagal. Hanya setelah mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi kedua orang itu menjadi sedikit lebih baik. Namun mereka sangat penasaran siapa saja yang menerobos ke alam dewa. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk menerobos ke alam dewa di alam ilahi hanyalah sedikit dari mereka. Tidak ada alasan mereka tidak mengetahuinya. Namun, metode terobosannya benar-benar menuruti fantasi terliar. Sayang sekali, sayang sekali. Ye Yuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Kata-kata Ye Yuan tanpa sadar membangkitkan keingintahuan kedua orang itu. Ye Yuan, apa yang sedang terjadi? Apakah kamu mencoba membuatku jengkel sampai mati? Kata Skaidistan dengan cemas. Ye Yuan tersenyum tipis. Pikirannya bergerak, dan dia tiba di puncak gunung yang tinggi. 3 orang berdiri di udara, memandangi badai yang mengamuk di kejauhan. Ketika Skaidistan dan Fang Tian melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi keheranan pada saat yang bersamaan. Tatapan mata Fang Tian berubah tajam, dan dia berseru, Raja Ilahi Yan Agung. Ini adalah aura dao surgawi. Dia benar-benar menggunakan formasi arai untuk mendapatkan dao surgawi. Pusat kekuatan yang saat ini sedang menerobos ke alam dewa sebenarnya adalah Raja Ilahi Yan Agung, Lu Linfeng. Selama kekacauan dengan ras iblis, dia tidak pernah menunjukkan dirinya, tidak disangka bahwa dia sebenarnya sedang bersiap untuk menerobos ke alam dewa. Meskipun dia tidak dapat melihat tubuh aslinya, Fang Tian tidak asing dengan aura Lu Linfeng dan sekilas mengenalinya. Skaidistan juga terkejut luar biasa dan berseru, dia benar-benar akan menciptakan dao surgawi miliknya. Orang ini benar-benar jenius. Di kejauhan, di dalam formasi arai, aura suci melonjak ke langit.
Formasi arai itu menumbangkan pemahaman masa lalu mereka. Dalam lingkup formasi arai, terdapat suasana yang sangat unik. Suasana itu bukan milik wilayah hutan abadi, tapi milik Raja Ilahi Yan Agung sendiri. Area formasi arainya mirip dengan dunia lain, muncul tidak pada tempatnya dengan lingkungan sekitarnya. Raja Ilahi Yan Agung Lulin Feng, sebenarnya memperoleh dao surgawi dengan dao formasi, menciptakan dao surgawi miliknya. Cara berpikir seperti ini tidak bisa dikatakan tidak jenius. Terlebih lagi, sepertinya dia sudah tidak jauh dari kesuksesan. Justru karena Skydistan dan Fang Tian akan terlihat begitu tersentuh. Namun, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, dengan melakukan ini, dia akan menanggung murka surga. Duo Skydistan gemetar, melihat ke arah Ye Yuan, tidak yakin apa maksudnya. Jika orang lain mengucapkan kata-kata seperti ini, mereka pasti akan mengangkat hidung dan mengejeknya. Namun di wilayah hutan abadi ini, tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang lebih besar untuk mengucapkan kata-kata seperti ini selain Ye Yuan. Kata-katanya sebenarnya mewakili dao surgawi. Dia berkata bahwa dia akan menderita murka surga, maka dia pasti akan menderita kutukan surga. Hanya saja, mereka tidak mengerti mengapa gagasan cemerlang yang mengejutkan itu mendapat kecaman dari surga. Si kentut tua Lu memang seorang jenius yang langka. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah dari Zhuge Qingxuan dan saudara Teng, dia jelas memiliki lebih banyak ide daripada mereka tentang Dao. Sayang sekali si kentut tua Lu mencabut bibit untuk membantunya tumbuh di sini. Ye Yuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Mencabut bibit untuk membantunya tumbuh. Keduanya berkata dengan tatapan bingung. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan menjelaskan, menciptakan Dao surgawi, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh alam penguasa ilahi. Si kentut tua Lu hanyalah alam setengah dewa, bagaimana dia bisa mampu menciptakan dao surgawi miliknya. Selain itu, di wilayah hutan abadi, dao surgawi dari hutan abadi Empyrean surgawi menolak semua dao surgawi lainnya. Dia menciptakan dao surgawi miliknya, yang menantang prestise dao surgawi. Bagaimana mungkin dao surgawi tidak memberantasnya? Ide ini kelihatannya jenius, tapi sebenarnya tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Perkataan Ye Yuan membuat keduanya bergidik ketakutan. Keduanya adalah pusat kekuatan alam setengah dewa. Selain itu, konsep mereka sudah dipahami hingga ke alam dewa sekilas surga. Namun mengenai pemahaman dao surgawi, mereka bahkan tidak bisa mengejar Ye Yuan bahkan dengan mencambuk kudanya. Mereka hanya merasa bahwa aura Lulin Feng sangat kuat dan langsung menyerang alam dewa. Namun tidak menyangka ternyata masih banyak trik yang terlibat. Seolah menegaskan kata-kata Ye Yuan, aura apokaliptik turun dari langit saat ini. Wajah Skydistan dan Fang Tian tiba-tiba berubah. Aura ini bahkan lebih kuat dari yang ditunjukkan Ye Yuan. Saat ini, mereka akhirnya mengerti kata-kata Ye Yuan. Dao surgawi sangat marah. Pendekatan Lulin Feng telah membuat dao surgawi sangat marah. Dao surgawi tidak memiliki kesadaran. Itu hanyalah semacam aturan yang sangat misterius. Semuanya adalah naluri primitif. Dao surgawi wilayah hutan abadi adalah peraturan yang ditetapkan oleh hutan abadi Empyrean surgawi. Sekarang, seseorang sedang menantang prestise dao surgawi. Secara naluriah ia ingin memberikan pukulan dahsyat. Oleh karena itu, kesengsaraan surgawi yang mengerikan ini turun dari langit. Kilatan petir berwarna kuning tua jatuh langsung dari awan. Kilatan petir ini seperti pohon menjulang tinggi yang mencapai langit, tebalnya tak terbandingkan. Sasarannya adalah arai besar yang dibuat oleh Lulin Feng. Keributan yang terjadi akibat terobosan Lulin Feng memang sangat besar. Namun dia sudah menyadari bahwa caranya melakukan sesuatu tidak akan berhasil. Formasi arai sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan ini tiba pada saat ini, tatapannya menunjukkan ekspresi putus asa. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia sepertinya telah membuat marah dao surgawi. Dao surgawi ingin membunuhnya dan menyelesaikannya. Saat sambaran petir yang sangat tebal itu akan menimpa formasi arainya, kekuatan lembut dao surgawi tumpang tindih di atas formasi arainya. Saat sambaran petir berwarna kuning tua itu mendarat di atasnya, ia langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Lulin Feng yang berada di dalam formasi arai sangat terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa kesengsaraan surgawi ini sebenarnya hanya sekedar peringatan dan tidak ada tindakan. Dia tidak berhak terkejut. Kegagalan terobosan menyebabkan dia menderita serangan balik yang luar biasa, darah segar muncrat dengan liar. Ketika semuanya menguap,
barulah Lu Linfeng melihat dengan jelas bahwa ada 3 sosok di kejauhan yang sedang menatapnya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Untuk memastikan terobosannya tidak terganggu, dia membentuk banyak formasi besar di sekelilingnya. Bahkan puncak mistik kekosongan juga sama sekali tidak bisa menerobos masuk. Namun ketiga orang ini sebenarnya masuk dengan mudah. Terlebih lagi, dia sebenarnya tidak mendeteksinya sedikitpun. Jika ketiga orang itu menyentuh formasi arai, terobosannya akan pasti gagal. Ketiga siluet itu melintas dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Melihat kedatangan mereka, tatapan Lu Linfeng berubah tajam, dan dia berkata dengan terkejut, Ji Qingyun. Apakah kamu yang menyelamatkanku? Lu Linfeng bukanlah orang bodoh. Kekuatan sambaran kesengsaraan surgawi sebelumnya sebenarnya dapat menghancurkan langit dan menghancurkan surga. Tapi itu dimulai dengan ledakan besar dan berakhir dengan rintihan, akhirnya menghilang. Ini pastinya seseorang yang bergerak untuk membantu. Tetapi, kekuatan dao surgawi semacam itu, siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya? Lu Linfeng selalu fokus pada pengasingan tertutup, membuat persiapan untuk terobosan hari ini. Mengenai masalah alam ilahi, dia tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar dan tatapannya menunjukkan keheranan saat dia berkata, kamu berhasil menembus alam dewa. Ini tidak mungkin. Aku pasti salah melihatnya. Orang ini, Ye Yuan, di depannya memberi Lu Linfeng perasaan berada di atas awan. Kekuatan seperti ini, apa jadinya jika bukan seseorang yang berada di alam dewa? Terlebih lagi, Lu Linfeng samar-samar merasakan bahwa aura yang menyelamatkannya sebenarnya identik dengan dao surgawi. Fang Tian memandang Lu Linfeng dengan simpati dan berkata, kamu tidak salah menebak. Ye Yuan, dia memang berhasil menembus alam dewa. Dia sekarang adalah satu-satunya pusat kekuatan alam dewa di alam ilahi. Seluruh tubuh Lu Linfeng bergetar, tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh dengan keanehan. Demi hari ini, dia telah bersiap entah berapa tahun dan mengeluarkan entah berapa banyak usaha. Sebelum hari ini, Lu Linfeng sangat percaya diri. Dia yakin bahwa pendekatannya adalah ide paling jenius dalam 100.000 tahun alam ilahi. Bukan berarti ia mampu menerobos ke alam dewa, tapi itu adalah yang paling menjanjikan. Pada akhirnya, dia gagal. Awalnya ini bukan apa-apa. Lagi pula, selama 100.000 tahun ini, terlalu banyak orang yang gagal. Tapi pusat kekuatan alam dewa benar-benar muncul di depannya. Tidak ada yang lebih melemahkan semangat daripada ini. Ye Yuan tahu bahwa kemunculannya saat ini bukanlah waktu yang tepat. Namun hubungan Lu Linfeng dengannya tidaklah dangkal. Untuk menghitungnya, dia bahkan setengah muridnya. Membiarkan Lu Linfeng terbunuh oleh kesengsaraan surgawi, Ye Yuan tidak dapat melakukannya. Mustahil. Bahkan aku gagal, dan kamu, bagaimana kamu mencapainya? Lu Linfeng berkata, kehilangan akal sehatnya. Kata-kata ini terdengar sangat arogan, namun Lu Linfeng memang punya modal untuk menjadi sombong. Dia memperoleh dao surgawi miliknya dengan formasi dao. Bakat ini, keberanian ini, kekuatan ini, selain Ye Yuan, sebenarnya tidak ada orang kedua. Bahkan Fang Tian juga kalah dengan Lu Linfeng dalam aspek tertentu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, yang kamu jalani adalah dao formasi, yang aku jalani adalah dao alkimia, kamu memperoleh dao surgawi dengan dao formasi, saya menyelesaikan dao surgawi dengan dao alkimia, hanya itu saja. Tatapan Lu Linfeng berubah tajam, dan dia bergumam, menyelesaikan dao surgawi dengan dao alkimia, menyelesaikan dao surgawi dengan dao alkimia. Itu saja, itu saja. Dia tentu saja memahami kata-kata Ye Yuan. Faktanya, jalur Ye Yuan memiliki kecerdikan yang sama dalam mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda dengannya. Hanya saja, dia gagal, sedangkan Ye Yuan berhasil. Lu Linfeng sangat menyadari kedalaman kata-kata Ye Yuan. Yang satu memperoleh dao surgawi dengan dao formasi, yang lain menyelesaikan dao surgawi dengan dao alkimia. Kelihatannya hampir sama, tetapi sebenarnya sangat bertentangan. Kata-kata Ye Yuan sangat samar, tapi itu membuat Lu Linfeng tiba-tiba merasa segar. Ye Yuan memberitahunya bahwa idenya terlalu tidak realistis, itulah mengapa idenya gagal. Lu Linfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat kesengsaraan surgawi yang mengerikan itu dan tanpa sadar jantungnya berdebar-debar karena cemas dan takut. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Alam dewa memang kuat, tapi saat ini, dia sendiri sudah menyentuh ambang alam dewa juga. Sepertinya masih cukup tersedak ketika menghadapi kesengsaraan surgawi ini. Ye Yuan, kesengsaraan surgawi yang baru saja terjadi,
Bahkan jika kamu adalah alam dewa, tidak mungkin menyelesaikannya dengan mudahkan. Lu Linfeng bertanya dengan penuh selidik. Fang Tian tersenyum dan berkata, Ye Yuan bukanlah alam dewa biasa. Kamu telah berada dalam pengasingan tertutup selama ini dan mungkin tidak tahu apa yang terjadi di alam ilahi. Ye Yuan sudah menjadi penguasa alam ilahi sekarang, melampaui segalanya. Penguasa. Pupil mata Lu Linfeng mengerut. Dia takut dengan istilah ini. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Lu tua, kamu juga tidak perlu berkecil hati. Dengan bakatmu, selama kamu berkultivasi sesuai dengan rutinitas konvensional, masih ada peluang untuk menguatkan Dao Agung lagi. Bergerak lebih awal hanyalah membalas budi, kepada kamu telah memberikan pengetahuanmu kepada saya. Wajah Lu Linfeng pucat pasi, dan dia berkata dengan nada mengejek, bicara itu murah bagimu, menguatkan Dao Agung lagi. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jalur ini tidak berfungsi. Upaya lu selama bertahun-tahun ini sama saja dengan sia-sia. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Dao Agung mengarah ke tujuan yang sama. Bagaimana usahamu bisa menjadi sia-sia? Kamu seharusnya berkultivasi dengan pikiran yang tenang. Di masa depan, akan ada kesempatan untuk berkultivasi ke alam dewa asal. Ketika saatnya tiba, inilah saatnya metode arai yang memperkuat Dao Surgawi ini mengeluarkan kecemerlangannya. Itu saja yang ingin kamu katakan. Lu tua, berhati-hatilah. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Fang Tian dan Skaidistan bersamanya dan menghilang dari tempat mereka berada. Lu Linfeng gemetar. Melihat ke arah menghilangnya sosok Ye Yuan, dia tidak kembali sadar untuk waktu yang lama. Beberapa kalimat pendek Ye Yuan mengungkapkan banyak informasi. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar punya cara untuk mengembalikan Dao Surgawi dari alam ilahi yang telah hilang itu? Sangat mungkin. Ranah Ye Yuan saat ini sudah tidak bisa dia lihat. Terlebih lagi, mendengarkan arti kata-kata Ye Yuan, setelah alam dewa asal, sebenarnya ada alam yang lebih tinggi. Tapi ini terlalu jauh baginya. Kata-kata Ye Yuan kembali menyulut harapan Lu Linfeng. Dia mendapat serangan balik dari Dao Surgawi, kekuatannya sangat berkurang. Tapi tindakan Ye Yuan sudah meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan oleh Dao Surgawi padanya dan menjaga fondasinya. Selama dia berkultivasi dengan keras, dia masih bisa kembali ke puncak. 3 bulan kemudian, di wilayah paling timur alam ilahi, di ujung wilayah Laut Garnersky, terdapat hamparan kabut tebal. Perasaan yang ditimbulkan oleh hamparan kabut kepada orang-orang sangatlah berbahaya. Bahkan tatapan Ye Yuan pun menunjukkan ekspresi ketakutan. Beberapa sosok berdiri di udara. Ye Yuan, Fang Tian, Skaidistan, Yue Mengli, Cahaya Putih, Long Teng, dan yang lainnya, semuanya datang ke sini untuk mengantar Ye Yuan pergi. Ada 4 hantu di belakang Ye Yuan. Merekalah roh dari 4 simbol. Apa? Takut. Ada penghalang alam yang melindungi di sini, aliran turbulens spasial yang hebat tidak bisa masuk. Begitu kamu melewati gerbang penguncian dunia, itu adalah aliran turbulens spasial yang tak ada habisnya setelah itu. Apakah kamu masih ingin berani? Sebuah suara datang dari dalam kehampaan. Tepatnya Kunwu. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Senior, tidak perlu membujuk lagi. Keputusan Ye Yuan sudah bulat. Sungguh bocah nakal yang tidak akan kembali tanpa menabrak tembok selatan. Lupakan saja, kalau kamu sendiri yang ingin mengadili kematian, orang lain juga tidak bisa menghentikanmu, kata Kunwu dengan nada kecewa dan marah. Ye Yuan perlahan berbalik dan membungkuk ke arah roh dari 4 simbol, dan berkata, aku harus merepotkan 4 senior. Roh dari 4 simbol adalah kekuatan totem dari 4 klan dan tidak memiliki kesadaran. Tapi mereka tunduk pada dominasi token naga suci, itulah sebabnya Ye Yuan bisa membawa mereka ke sini. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan token naga suci. Aura suci langsung memancar ke seluruh wilayah laut. Roh dari 4 simbol juga masing-masing terbelah menjadi utara, selatan, timur, barat, berputar mengelilingi token naga suci dan berdiri di udara. Tiba-tiba, 4 jeritan jelas membubung ke langit. Roh dari 4 simbol membuka mulut besar mereka pada saat yang sama dan memuntahkan gelombang hukum yang kuat, menyatu menuju kehampaan. Gerbang penguncian dunia, buka. 4 hormat cahaya melesat ke langit dan akhirnya berkumpul di satu tempat di atas kehampaan. Aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan hidup datang dari atas kehampaan. Pintu batu besar terwujud. Setelah kemunculan pintu batu ini, semua orang pasti merasa jiwa dewa mereka akan runtuh dan menghilang. Aura yang menekan segalanya ini benar-benar membuat orang pingsan.
Tubuh Ye Yuan mengeluarkan aura milik Dao Surgawi, menyelimuti semua orang. Perasaan runtuh itu langsung lenyap. Semua orang melihat ke arah gerbang kuno itu, sangat terkejut. Ini gerbang penguncian dunia, aura yang sangat kuat, tidak mencapai alam dewa, seseorang tidak dapat menahan tekanan menakutkan seperti ini sama sekali. Fang Tian berkata sambil menghela nafas. Tidak tahu bagaimana pusat kekuatan alam dewa saat itu tahu tentang jalan keluar ini juga. Orang-orang egois itu sebaiknya dikuburkan dalam aliran spasial yang bergejolak, kata cahaya putih dengan marah. Senior Sky Distant, Senior Fang Tian, setelah Ye Yuan pergi, alam ilahi harus merepotkan kalian semua untuk mengurusnya. Ye Yuan menangkupkan kedua tangannya. Akhirnya waktu berangkat telah tiba. Meninggalkan kampung halamannya, Ye Yuan juga memiliki segudang perasaan di hatinya untuk sesaat. Tempat ini memiliki apa yang dia khawatirkan, memiliki belenggu. Kemanapun dia pergi, ini adalah rumahnya. Mengenai rumahnya, Ye Yuan tentu saja sangat prihatin dengan cakupan seluruh kehidupannya. Fang Tian berkata, lanjutkan, yakinlah tentang masalah alam ilahi. Dengan adanya aku dan Sky Distant, mereka tidak bisa menimbulkan gelombang besar. Ada juga Lu Linfeng. Dia juga pergi menemui Cao Yunzi beberapa hari yang lalu, mengambil inisiatif untuk meminta menjadi tetua tamu Balai Penegakan Hukum. Ye Yuan sedikit terkejut. Aku tidak menyangka orang ini akan melakukan hal seperti itu. Raja Ilahi Yan Agung selalu bergerak secara mandiri. Selain menerima murid, dia belum pernah bergabung dengan faksi manapun sebelumnya dan sama sekali tidak peduli dengan masalah alam ilahi. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk meminta bergabung dengan Balai Penegakan Hukum. Sky Distant tersenyum dan berkata, bukankah ini masih karena wajahmu? Dia memberikan buah plum sebagai ganti buah persik di sini, mengembalikan anugerah penyelamat hidupmu. Ye Yuan terkekeh dan tidak berkata apa-apa. Dengan begitu banyak pusat kekuatan yang mempertahankan benteng, mungkin tidak akan ada badai besar yang muncul di alam ilahi. Dia juga bisa pergi dengan pikiran tenang. Senior Long Teng, dalam perjalanan ini, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Ye Yuan membungkuk dalam-dalam ke arah Long Teng. Long Teng adalah teman Ye Yuan yang seperti guru dan sangat membantu Ye Yuan. Sebelumnya, demi membiarkan Ye Yuan melarikan diri, Long Teng bahkan tidak ragu jiwanya hancur untuk melawan Kanuo. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tergerak? Ayo, lanjutkan, tapi kamu harus berhati-hati. Tua Teng meneteskan air mata di wajah tuannya saat dia berkata. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan datang ke hadapan cahaya putih. Kedua orang itu berpegangan tangan dan berpelukan erat. Di antara saudara, tidak perlu terlalu banyak bicara. Kakak, kamu bisa pergi dengan tenang. Saya akan bekerja keras dalam berkultivasi. Ketika kamu memulihkan Dao Surgawi alam ilahi suatu hari nanti, aku akan pergi ke dunia bentangan surga untuk menemuimu. Cahaya putih berkata dengan tegas. Ye Yuan terkekeh dan berkata, adik yang baik. Aku akan menunggumu di dunia bentangan surga. Di sampingnya, Lu Er sudah lama menangis hingga air mata mengalir. Tuan muda, Lu Er, tidak tega meninggalkan Anda. Mengendus. Ye Yuan menarik Lu Er ke pelukannya. Dengan lembut membelai rambutnya, dia berkata, Lu Er yang baik, kamu juga berkultivasi dengan baik. Ketika kamu menerobos ke alam dewa, Tuan muda pasti akan membawamu ke dunia surga oke. Lu Er mendorong Ye Yuan menjauh dan berkata dengan mata berkaca-kaca, Tuan muda, kamu harus menepati janjimu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kapan Tuan muda berbohong kepadamu sebelumnya? Lu Er tersenyum sambil menangis dan berkata, saya tahu Tuan muda adalah yang terbaik. Tuan muda, yakinlah, Lu Er pasti akan berkultivasi dengan baik dan berusaha untuk menerobos ke alam dewa sesegera mungkin. Yue Mengli masih memasang ekspresi acuh tak acuh, seolah tidak ada yang bisa menggerakkannya. Tetapi, sedikit kesedihan dan keengganan untuk berpisah di matanya tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Li Er, kamu juga. Ekspresi Li Er meredup. Dia mengangguk dan bergumam ringan. Melihat mata Li Er, Ye Yuan merasakan pikirannya dipenuhi dengan segudang pemikiran dan benar-benar terdiam. Ye Yuan mengerti bahwa jika mereka harus bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik, di antara orang-orang ini, orang yang paling tidak tahan jika dia pergi adalah Li Er. Tapi, untuk tidak membuatnya khawatir, dia dengan keras kepala menahannya. Gadis ini, dia benar-benar tidak punya masalah apapun. Ye Yuan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu,
Tapi dia tidak mengatakannya. Saat ini, kata-kata apapun terasa lemah. Dengan kepergian ini, hidup dan mati sulit diprediksi, suka dan duka tidak diketahui. Itu adalah dunia yang benar-benar asing. Mereka tidak tahu, Ye Yuan juga tidak tahu. Sama seperti memasuki pegunungan God's Fall saat itu, Ye Yuan benar-benar tidak bisa memberi mereka janji apapun. Saya pergi. Ye Yuan mengeraskan hatinya, berbalik, dan terbang menuju gerbang pengunci dunia. Air mata Lier tidak dapat ditahan lagi dan keluar. Dia berteriak ke arah punggung Ye Yuan, "Kakak Yuan, Lier akan pergi mencarimu. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik." Sosok Ye Yuan terdiam, namun mengertakkan gigi dan menolak-menoleh ke belakang. Sosoknya akhirnya menghilang di balik gerbang pengunci dunia. Dia takut tidak punya keberanian untuk pergi. Ketika sosok Ye Yuan menghilang dari pandangannya, seluruh tubuh Li sepertinya telah terkuras kekuatannya, terjatuh dengan lemah. Luer terkejut dan buru-buru mendukungnya, juga mengeluh sambil menangis, "Kakak Lier, kamu harus bertahan. Tuan muda, dia pasti akan baik-baik saja." Air mata Lier bagaikan air bah dari bendungan yang jebol, membasahi wajah cantik tiada taraf. Saya tahu, dia pasti akan baik-baik saja." Lier tersedak. Kedua saudara perempuan itu memeluk kepala mereka dan menangis dengan sedihnya. Ketika semua orang di sampingnya melihat pemandangan ini, mereka semua tidak dapat menahan air mata yang mengalir di pipi mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar Ye Yuan mampu bertahan dari arus spasial yang bergejolak. Di depan Ye Yuan ada ruang abu-abu suram, tidak ada arah, tidak ada suara. Yang ada hanyalah gelombang energi yang hebat. Ye Yuan mendengar Kunwu berkata sebelumnya, aliran spasial yang bergejolak ini sebenarnya adalah lautan ruang, disatukan dan dibentuk oleh fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya. Gesekan dan fluktuasi antar fragmen spasial akan menghasilkan energi yang sangat dahsyat, memusnahkan segala sesuatu di lautan ruang angkasa. Tentu saja energi jenis ini memiliki tipe kuat dan lemah. Yang kuat, bahkan jika itu adalah pusat kekuatan alam dewa ilahi, mereka juga bisa melenyapkannya. Yang lemah, ada 9 peluang untuk mati dan 1 kesempatan untuk hidup bagi pusat kekuatan alam dewa mendalam gua juga. Saat ini, Ye Yuan baru saja melewati gerbang pengunci dunia. Aliran spasial yang bergejolak belum terlalu kuat. Setelah penetrasi jauh ke dalam, badai energi ini akan menjadi semakin kuat. Sampai akhir, melenyapkannya sepenuhnya. Ingin bola-balik dalam aliran spasial yang bergejolak dengan aman, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan alam dewa sejati. Oleh karena itu, itulah sebabnya Kunwu mengatakan bahwa Ye Yuan memasuki aliran spasial yang bergejolak adalah kematian yang pasti. Sekelompok orang pada 100.000 tahun yang lalu mengandalkan keamanan dalam jumlah, di bawah kerjasama mereka, itulah bagaimana mereka memiliki secercah harapan tambahan. Kata Kunwu, meski mereka benar-benar mampu melewati arus spasial yang bergejolak, hanya tersisa 5 orang selamat sudah dianggap cukup bagus. Tentu saja perkiraan ini masih optimis. Kemungkinan terbesarnya masih belum ada satupun yang tersisa. Oleh karena itu, Ye Yuan, seorang pemula yang baru saja menerobos ke alam dewa, ingin melewati aliran spasial yang bergejolak, bisa dikatakan hanya omong kosong. Aliran spasial yang bergejolak ini, yang paling berbahaya bukanlah energi kekerasan ini, melainkan fragmen spasial tersebut. Begitu tertabrak oleh fragmen spasial itu, bahkan pusat kekuatan alam dewa surgawi pun akan hancur berkeping-keping oleh fragmen spasial yang tidak stabil juga. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan menyusutkan domain pedang hingga radius 10 kaki. Pada saat yang sama, cahaya kuning bumi membanjiri tubuhnya, memutar seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam, sosoknya melesat seperti anak panah yang lepas dari tali. Setelah menerobos ke alam dewa, pertahanan Ye Yuan benar-benar sudah bisa digambarkan dengan sangat kuat. Domain seni ilahi tubuh harta karun pedang dan kura-kura hitam dibangkitkan dengan alam dewa, kekuatannya tidak dapat disebutkan dalam satu tarikan napas. Kita harus tahu bahwa bahkan alam dewa asal Zuozong saat itu tidak dapat melakukan apapun terhadap Skydistan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan pertahanan metode kultivasi ini. Memasuki lautan luar angkasa, energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah. Sosok mungil Ye Yuan langsung tenggelam. Baru pada saat inilah dia benar-benar mengerti mengapa Kunwu tidak optimis terhadapnya. Ketika Ye Yuan masih berada di alam Raja Ilahi, 3 dewa iblis besar yang bergandengan tangan juga tidak mampu menembus pertahanannya. Saat ini, ia menerobos ke alam dewa,
dan entah berapa kali pertahanannya jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Namun meski begitu, Ye Yuan tidak bisa menahan turbulensi aliran spasial yang melonjak dari segala arah dalam waktu dekat. Esensi ilahinya dikonsumsi dengan cepat, kekuatan fisiknya juga terkuras dengan cepat. Pada tingkat kecepatan konsumsi ini, tak lama lagi, dia akan ditelan sepenuhnya oleh aliran turbulens spasial yang dahsyat ini. Nak, sudah kubilang jangan datang, tapi kamu bersikeras untuk datang. Sekarang, kamu tahu kalau Kun Wu dan aku tidak bercanda denganmu kan? Di lautan kesadarannya, suara tanpa debu terdengar. Bagaimana konsumsi kekuatan fisik dan energi murni Ye Yuan yang sangat besar bisa disembunyikan dari matanya. Ini masih permulaan dan Ye Yuan sudah hampir tidak tahan lagi. Melanjutkan ke depan akan menghadapi kematian. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, jika senior punya waktu untuk menertawakanku, sebaiknya bantu aku memikirkan caranya. Melewati aliran spasial yang bergejolak, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri, aku tidak dapat melindungi diriku sendiri saat ini, apa yang bisa saya bantu? Kata tanpa debu. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya dengan kuat. Ye Yuan dengan hati-hati menghindari fragmen spasial sambil mengertakkan gigi dan menahan dampak aliran spasial yang bergejolak. Pada awalnya, kecepatan Ye Yuan sangat cepat. Namun tak lama kemudian, dia menjadi sangat sulit untuk menggerakkan kakinya. Meskipun proses ini menyakitkan, Ye Yuan masih bisa mencapai kemajuan yang lambat dengan mengandalkan kekuatan pertahanannya yang kuat. Dengan mengembangkan seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam hingga tingkat pertama Dao ilahi, kekuatan pertahanan Ye Yuan bahkan lebih kuat dibandingkan dengan pusat kekuatan alam dewa mendalam gua tingkat menengah, bahkan tahap akhir saat itu. Ditambah dengan ilmu pedang, kekuatan pertahanan Ye Yuan benar-benar bisa menyaingi mereka yang berada di alam dewa mendalam gua yang sudah sempurna. Ye Yuan masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Waktu perlahan berlalu, tanpa debu juga terkejut dengan tekad Ye Yuan. Menurut waktu di alam ilahi, Ye Yuan sudah berjalan dalam aliran spasial yang bergejolak ini selama 7 hari 7 malam. Secara logika, Ye Yuan seharusnya sudah mencapai batas kemampuannya. Namun, dengan mengandalkan tekad dan kendali luar biasa atas esensi ilahi, dia bertahan dengan kuat selama 7 hari 7 malam. Alam ilahi telah lama tidak memiliki obat roh tingkat dewa. Ye Yuan juga tidak mempunyai formula pil dewa. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk memurnikan pil dewa sama sekali. Bahkan pil obat tingkat mistik tingkat wawasan misterius tidak berpengaruh sama sekali pada Ye Yuan saat ini juga. Tanpa dukungan pil obat, Ye Yuan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Di tempat ini, Ye Yuan mengeluarkan kelebihannya sebagai seorang alkemis hingga batasnya. Kontrolnya atas domain pedang dapat digambarkan dengan menggunakan kekerasan. Jika dia bisa menggunakan sebagian kecil dari esensi ilahi, Ye Yuan sama sekali tidak akan menggunakan sedikit pun esensi ilahi. Manusia akan meletus dengan potensi luar biasa dalam kondisi kritis. Dalam waktu 7 hari, aspek kontrol esensi ilahi Ye Yuan yang luar biasa benar-benar meningkat lebih jauh. Saat ini, tanpa debu juga diam-diam mengungkapkan keheranannya. Tapi meskipun Ye Yuan bertahan selama 7 hari 7 malam, itu juga baru mengambil langkah pertama dari perjalanan sejauh 10.000 mil. Menurut tanpa debu, ingin melewati lautan luar angkasa ini membutuhkan waktu 2 bulan. Semakin jauh ke belakang, turbulensi aliran ruang akan semakin kuat, sementara konsumsi Ye Yuan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, meskipun Ye Yuan bertahan selama 7 hari 7 malam, tanpa debu juga tidak optimis terhadapnya. Hanya dalam waktu 7 hari, esensi ilahi Ye Yuan sudah habis lebih dari setengahnya. Sisa perjalanan, konsumsi semacam ini hanya akan semakin meningkat. Apa yang akan dia gunakan untuk mengatasi perjalanan di belakang? Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut. Gelombang energi di sekelilingnya menjadi semakin ganas secara tiba-tiba. Dalam sekejap, tekanan pada tubuh Ye Yuan meroket, esensi ilahi dan konsumsi kekuatan fisik tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih cepat. Ekspresi Ye Yuan menjadi sangat jelek. Pada tingkat kecepatan konsumsi ini, dia tidak dapat bertahan lama. Senior, apa yang terjadi di sini? Ye Yuan bertanya pada tanpa debu. Ekspresi tanpa debu juga sangat jelek ketika dia berkata dengan suara serius, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Ini adalah badai spasial. Badai spasial, alis Ye Yuan semakin berkerut. Nama ini tidak terdengar seperti jackpot, apapun yang terjadi. Tanpa debu berkata,
Badai spasial adalah situasi ketika dua fragmen spasial yang sangat besar bertabrakan satu sama lain, dan kemudian pecah, melemparkan energi di dalam lautan ruang angkasa ke dalam kekacauan total. Layaknya tsunami di laut, luas aliran turbulens spasial yang mengamuk akan langsung meningkat beberapa puluh kali lipat, bahkan beberapa ratus kali lipat. Hanya saja badai spasial ini mungkin tidak akan terjadi sekalipun dalam beberapa dekade secara normal. Saya tidak menyangka kamu akan menemuinya. Ye Yuan, kembalilah. Begitu badai spasial terjadi, kamu benar-benar tidak bisa melewati aliran spasial yang bergejolak. Jelas sekali, bahkan tanpa debu juga sangat khawatir dengan badai spasial ini. Ye Yuan menarik napas dingin. Meningkat beberapa lusin kali, bahkan beberapa ratus kali lipat, dia tidak dapat menahannya dengan kekuatannya sama sekali. Ini benar-benar hujan yang mengguyur sepanjang malam saat atap rumah sudah bocor. Ye Yuan tidak menyangka bahwa keberuntungannya sebenarnya begitu baik ketika menghadapi hal semacam ini. Ekspresi Ye Yuan berkedip-kedip tanpa henti, hatinya juga terus berjuang. Gelombang energi di sekitarnya menjadi semakin kuat, hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Ini masih permulaan. Kedepannya, badai spasial akan menjadi lebih mengerikan. Mengerikan sampai orang tidak bisa membayangkannya. Ye Yuan, untuk apa kamu masih linglung? Badai spasial sama sekali bukan sesuatu yang bisa kamu tolak sendirian. Bahkan jika pusat kekuatan alam Dewa Ilahi memasuki pusat badai, itu adalah jalan yang menuju kematian juga. Tanpa debu berkata dengan nada mendesak. Dia tidak ingin Ye Yuan mati begitu saja. Dengan begitu, dia mungkin tidak akan memiliki kemungkinan untuk bangun lagi di lain waktu. Dao surgawi dari dunia hutan abadi sudah tidak dapat bertahan selama itu lagi. Tapi Ye Yuan masih ragu-ragu. Cepat, Ye Yuan. Kamu tidak akan berhasil jika kamu lebih lambat. Ye Yuan tiba-tiba mengatupkan giginya dan mendorong energi esensi dan kekuatan fisiknya hingga batasnya, dan terjun langsung ke dalam badai. Apakah kamu marah, Ye Yuan? Kamu sedang mendekati kematian di sini. Tanpa debu berkata sambil mengaum dengan marah. Dia tidak menyangka kalau Ye Yuan sebenarnya tidak mundur. Dia malah maju, bergegas menuju badai spasial. Ye Yuan tidak berbicara. Tatapannya sangat tegas, memasuki badai spasial tanpa ragu-ragu. Skala badai spasial ini sangat besar. Ye Yuan sudah terbawa badai. Bahkan jika dia melarikan diri, dia mungkin tidak bisa keluar juga. Berbalik lagi saat ini, energi esensi dan kekuatan fisiknya mungkin tidak mampu menopangnya untuk kembali ke titik awalnya juga. Karena itu, dia memilih untuk maju. Karena dia sudah datang ke sini, tidak ada jalan kembali lagi. Karena terlalu berhati-hati dan ragu-ragu, dia malah akan mati lebih cepat. Gila, kamu gila. Dasar bodoh yang melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Mengabaikan besarnya langit dan bumi. Apakah menurutmu dengan mengendalikan Dao surgawi, kamu dapat mempertimbangkan semua orang dan segala sesuatu yang tidak kamu sadari? Izinkan saya memberitahumu, di dunia surga, kamu hanyalah seekor semut. Tanpa debu melolong di dalam lautan kesadaran Ye Yuan. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Ye Yuan juga menutup telinga. Dia berpegang teguh pada jalannya sendiri dan maju ke depan, mendorong energi esensi dan kekuatan fisik hingga batasnya. Energi kekerasan mengiris tubuh Ye Yuan seperti pisau tajam. Segera, pertahanannya tidak dapat mendukungnya lagi. Tubuh Ye Yuan terkena dampak yang luar biasa. Ye Yuan mengerahkan seni generasi naga kejam dan memperbaiki luka di tubuhnya dengan cepat. Badai luar angkasa menjadi semakin merajalela, menghancurkan tubuh Ye Yuan dengan ganas. Matahari siang hari tinggi di langit, kekuatan spiritual berlimpah. Di ladang yang ditumbuhi rumput liar, sekelompok kereta dan kuda dengan beberapa lusin orang sedang berjalan perlahan. Nona kedua, masih ada perjalanan setengah bulan lagi, dan kemudian kita akan mencapai hutan binatang Segudang. Setelah hutan binatang Segudang, kita tidak akan jauh lagi dari kota Bukit Permata. Yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang berpakaian seperti penjaga. Di depannya ada seorang wanita cantik. Melihat penampilannya, dia seharusnya menjadi pemimpin kelompok ini. Instruksikan semuanya untuk lebih berhati-hati. Hutan binatang Segudang agak kacau akhir-akhir ini. Setelah melewati hutan binatang Segudang, wanita muda ini akan memberi bayaran 2 kali lipat kepada semua orang, kata wanita itu sambil mengangguk. Pria parubaya itu sangat gembira dan berkata, "Terima kasih banyak, Nona kedua." Dia berbalik dan memanggil sekelompok penjaga, apakah semua orang mendengar itu? Nona kedua ingin melipat gandakan gaji kita,
jadi kita semua harus bersemangat dan cerdas. Apakah kamu mendengarku? Sekelompok penjaga juga sangat gembira dan berkata, terima kasih banyak, nona kedua. Wanita itu tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya untuk memberi isyarat. Tatapannya secara tidak sengaja melihat ke arah wanita di belakang, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Wanita itu lemah seperti pohon willow, semangatnya tampak sedikit lesu. Tapi dari segi penampilan, itu beberapa poin di atas kegagalan kedua. Menghadapi penampilan nona kedua, gadis itu tidak banyak berekspresi. Jelas sekali, dia tidak peduli dengan suka atau duka. Tiba-tiba, alisnya berkerut, dan dia tiba-tiba menarik kendali kudanya dan keluar dari jalan utama. Ketika nona kedua melihat ini, dia mengerutkan kening dan memarahi, Liang Wanru, apa yang akan kamu lakukan? Gadis itu mengabaikannya dan turun dari kudanya, memasuki rerumputan. Di semak-semak, ada seorang pria yang dipenuhi luka dan bekas luka, terlalu mengerikan untuk dilihat. Wanita itu mengerutkan keningnya, wajahnya memperlihatkan ekspresi simpati. Dia berbalik dan memberi isyarat kepada penjaga parubaya. Penjaga itu baru saja hendak bergerak, tapi kemudian dia mendengar nona kedua berkata dengan dingin, Zhang Sun, kamu tidak boleh pergi. Orang mati, dibawa untuk apa? Jika dia ingin mengambil sendiri, biarkan dia menggendongnya sendiri. Zhang Sun ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mundur ke satu sisi, dan tidak mendekat. Liang Wanru menghela nafas sedikit dan benar-benar mengambil inisiatif untuk pergi dan mendukung orang mati itu. Orang mati, itu tidak terlalu berat. Namun ada noda darah kering di sekujur tubuhnya. Dia sudah berjemur di bawah terik matahari entah berapa hari, dengan tubuhnya mengeluarkan gelombang bau yang tak tertahankan. Orang mati, itu tidak lain adalah Ye Yuan yang melarikan diri dengan nyawanya secara kebetulan dari dalam badai spasial. Dia secara alami tidak benar-benar mati, tapi dia juga tidak jauh dari kematian. Ye Yuan tidak memiliki bagian yang utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kulit dan daging di tubuhnya ternyata hangus di bawah terik matahari dalam waktu yang cukup lama hingga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bahkan dengan seni generasi naga tirani, ia juga tidak dapat memulihkan luka di tubuhnya. Selain itu, Ye Yuan tidak memiliki jejak energi murni yang bergelombang dari ujung kepala hingga ujung kaki saat ini. Dia tidak berbeda dengan manusia biasa dan hanya tinggal menghembuskan nafas terakhirnya. Terus berjemur di bawah terik matahari ini, nafas terakhir ini mungkin tidak akan terjamin lagi juga. Liang Wanru menahan bau busuk di tubuh Ye Yuan dan membawanya ke kereta. Di gerbong itu penuh dengan barang-barang yang mengeluarkan aroma obat yang samar. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak menyadarinya saat ini, membiarkan Liang Wanru bermain-main sesuka hatinya. Nona kedua perlahan datang ke sisi kereta. Melihat Ye Yuan yang terbaring di kereta mati menuju dunia, alisnya tanpa sadar menyatu erat. Tubuh Liang Wanru yang bersih dan halus juga dibuat sangat berantakan oleh Ye Yuan saat ini. Tapi sepertinya dia tidak keberatan. Kakak perempuanku yang baik, meskipun orang ini masih bertahan di sana dengan nafas terakhirnya, dia sudah tidak ada bedanya dengan orang mati. Perjalanan kita tidak terlalu mulus. Bukankah kamu menambah beban jika mengajaknya ikut? Izinkan saya memberitahumu, jika kita menghadapi bahaya apapun di hutan segudang binatang, tidak ada yang akan peduli dengan hidup dan matinya. Kata nona kedua dengan dingin. Liang Wanru tidak berbicara dan benar-benar menggunakan tangannya untuk memberi isyarat pada sesuatu. Liang Wanru yang cantik ini sebenarnya adalah seorang bisu. Nona kedua dengan jelas memahami isyarat tangan Liang Wanru. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, dia berkata sambil mendengus dingin, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Kakak perempuanku yang baik, apakah kamu berpura-pura berhati emas lagi? Ya, kamu adalah bodhisattva yang hidup, kita semua adalah pendosa yang keji. Dengan penampilannya, kamu harus menyelamatkannya terlebih dahulu sebelum berbicara. Lautan ilahi pria bau ini telah rusak, dan tubuh berdagingnya telah mengalami kerusakan permanen. Bahkan jika Penatua Fan ada di sini, dia juga tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Ekspresi Liang Wanru meredup dan melirik Ye Yuan dengan penuh simpati. Tiba-tiba, dia mengambil pil obat berwarna merah cerah dan hendak memberikan Ye Yuan untuk dikonsumsi. Tatapan nona kedua berubah menjadi serius, dan dia menatap Liang Wanru dengan tidak percaya sambil berkata, apakah kamu gila? Pil esensi mendalam ini adalah pil dewa tingkat 1 bermutu tinggi. Itu adalah peninggalan yang ayah tinggalkan untukmu, kamu benar-benar ingin mengeluarkannya untuk menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu. Saat kita kembali,
Aku harus menceritakan masalah ini kepada ayah. Bukan hanya kesalahan kedua, bahkan wajah para penjaga itu juga memperlihatkan ekspresi keheranan. Pil dewa tingkat 1 bermutu tinggi, masing-masing sangat berharga. Mereka, para penjaga ini, tidak mampu membelinya bahkan jika mereka sendiri bangkrut. Liang Wanru menatapnya dan tersenyum tipis, namun tidak ragu sedikit pun, memasukkan pil esensi mendalam ke dalam mulut Ye Yuan. Dia membawakan air untuk diminum Ye Yuan, membimbing pil obat masuk. Ketika nona kedua melihat adegan ini, dia mendengus dingin dan berkata, "Liang Wanru, tidak apa-apa kalau kamu sendiri tidak berguna. Tapi sekarang, kamu masih ingin membawa sesuatu yang tidak berguna. Kita di sini bukan untuk melihat-lihat. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, tidak ada yang akan peduli dengan kalian." Liang Wanru memandangnya dan masih sedikit tersenyum. Senyuman ini seperti angin mata air yang bertiup, menghangatkan hati orang-orang. Kecuali, itu tidak bisa menghangatkan hati nona kedua. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan mereka. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan Liang Wanru dan Ye Yuan sama sekali. Jelas sekali, Liang Wanru adalah sosok yang terpinggirkan. Namun, Liang Wanru tidak mengeluh tentang apapun, menjaga Ye Yuan dengan sangat hati-hati. Dia menahan bau busuk dan membantu Ye Yuan membersihkan daging busuk di tubuhnya, membantunya membersihkan luka-lukanya. Selain pil esensi mendalam itu, Liang Wanru mengeluarkan beberapa pil obat lagi, memberi Ye Yuan makan setiap 2 hari sekali. Melihat adegan ini, nona kedua, Liang Wanrong, hanya menonton secara acuh, dengan ekspresi jijik. Dia dan Liang Wanru adalah saudara kandung. Hanya saja Liang Wanru lahir dari istri sah, sedangkan dia adalah anak selir. Ayah mereka, Liang Mingyu, sangat menyayangi ibu Liang Wanru dan memperlakukan Liang Wanru dengan sangat baik. Namun Liang Wanru mengalami banyak kemunduran dalam hidupnya. Ibunya meninggal sebelum waktunya, dan dia tidak dapat berbicara. Belakangan, Liang Mingyu menikah lagi. Begitulah adanya Liang Wanrong. Ibu Liang Wanrong adalah putri dari klan keluarga besar lainnya di kota Bukit Permata. Menikah dengan Liang Mingyu berarti menikah dengan seseorang yang berstatus lebih rendah, dan dia selalu mendominasi keluarga Liang. Ibu dan anak perempuan Liang Wanrong menganggap Liang Wanru tidak enak dipandang, tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, jadi mereka menyebabkan kesulitan dalam segala hal. Liang Mingyu tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa menutup mata terhadap hal ini. Untungnya, dia memiliki hati nurani dan memberi sedikit kompensasi kepada putri sulungnya secara pribadi. Begitulah cara Liang Wanru memiliki waktu yang lebih mudah. Keluarga Liang berkecimpung dalam bisnis herbal. Kali ini, kedua putrinya dikirim untuk mengimpor sejumlah tanaman obat. Saat ini, ia sudah dalam perjalanan pulang. Ketika Liang Wanrong melihat penampilan kakak perempuannya yang sibuk, tiba-tiba, sebuah pikiran jahat melekat di hatinya dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Saat ini, sudah lebih dari 10 hari sejak Liang Wanru menyelamatkan Ye Yuan. Di bawah perawatannya yang cermat, Ye Yuan akhirnya terbangun dari komanya. "Nak, kamu akhirnya bangun." Ye Yuan baru saja sadar ketika suara tanpa debu terdengar di telinganya. Dia baru saja sadar dan bahkan tidak bisa membuka matanya. Rasa sakit yang menusuk hati menyebar, membuat jiwa ilahi Ye Yuan bergetar. Tapi dia bahkan tidak bisa mengerang. Seluruh tubuhnya tampak seperti bukan miliknya. Senior tanpa debu. Aku belum mati. Mengenai dia yang selamat secara ajaib, Ye Yuan juga merasa sangat terkejut. Mengingat badai spasial, Ye Yuan masih memiliki rasa takut di hatinya sampai sekarang. Di hadapan energi spasial yang ganas itu, Ye Yuan lemah seolah-olah dia adalah manusia biasa. Ye Yuan hampir kehabisan tenaga dan tidak bisa menahan serangan badai. Akhirnya ia dirusak hingga tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh dari atas hingga bawah. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat dan seni generasi naga tirani, Ye Yuan mungkin tidak akan memiliki tubuh yang tersisa. Bahkan Ye Yuan sendiri juga tidak mengerti bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup. "Orang tua ini berharap kamu mati. Kamu, bocah nakal, terlalu banyak main-main." Tanpa debu berkata dengan kesal. Memarahi adalah memarahi, tapi melihat Ye Yuan bangun, tanpa debu akhirnya menghela nafas lega. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar berhasil melewati badai spasial secara ajaib dan tiba di dunia bentangan surga. Hal semacam ini, secara logika, mustahil untuk dicapai. Namun, hal itu terjadi. Ye Yuan tertawa malu dan berkata, "Senior, jangan salahkan aku.
Bukankah aku berhasil melewatinya? Jika kita kembali ke masa itu, keadaannya mungkin lebih buruk daripada situasi saat ini. Dasles mendengus dingin dan berhenti bicara. Ye Yuan bertanya dengan penuh tanya, "Senior, apakah aku sudah sampai di dunia surga?" Tanpa Debu mendengus dan berkata, "Kamu adalah salah satu bocah nakal yang beruntung. Benar-benar keberuntungan yang bodoh." Ini setara dengan diam-diam mengakui pertanyaan Ye Yuan. Mereka benar-benar datang ke dunia surga. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa keberuntungannya sangat bagus. Hahaha, keberuntungan bodoh juga bagus. Senior, bagaimana kita bisa sampai di dunia bentangan surga? Ye Yuan berkata dengan terkejut. Melihat Ye Yuan bertanya, tanpa Debu pun terdiam. Mampu datang ke dunia surga, bahkan dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar melewati badai spasial. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang pemula di alam dewa mendalam gua sebenarnya telah melewati badai spasial. Ini sungguh tidak terbayangkan. Saat kamu tidak sadarkan diri, kamu dengan senang hati menerobos ke tengah badai spasial. Tidak menyangka bahwa area pusat badai spasial sebenarnya tenang dan damai, bahkan tanpa sedikit pun gelombang energi. Begitulah caramu lolos dari bencana. Kamu hanyut di tengah badai spasial selama setengah tahun dan sebenarnya dibawa ke celah spasial yang mengarah ke dunia bentangan surga secara tidak sengaja. Rangkaian genesis ini, selain menggunakan keberuntungan yang bodoh untuk menarikkannya, lelaki tua ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa, kata tanpa Debu. Ye Yuan juga terkejut saat mendengarnya. Dia tidak menyangka kalau keadaan komanya sebenarnya sudah setengah tahun. Seperti yang dikatakan tanpa Debu, keberuntungannya sungguh luar biasa. Ini benar-benar penyimpangan yang tidak disadari. Dia mungkin juga terseret ke dalam aliran spasial yang bergejolak dan tidak pernah keluar lagi. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar datang ke dunia surga begitu saja. Dasles tiba-tiba melanjutkan, "Tapi, bagimu untuk bisa menerobos ke jantung badai spasial, ini sendiri sudah merupakan keajaiban. Nak, kamu benar-benar membuat lelaki tua ini memandangmu dari sudut pandang yang berbeda. Semakin jauh seseorang menuju pusat badai, semakin kuat gelombang energinya. Wilayah dekat zona pusat, bahkan pusat kekuatan alam dewa ilahi hampir tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup juga. Tapi Ye Yuan mengandalkan kemauannya sendiri dan dengan paksa berhasil melewatinya. Bukan karena kekuatan Ye Yuan lebih kuat dari alam dewa ilahi, dan juga bukan karena kekuatan alam dewa ilahi lemah. Orang hanya bisa mengatakan bahwa atribut fisiologis Ye Yuan terlalu kuat, kemampuan pemulihannya terlalu kuat. Begitulah cara dia bisa mencapai hal yang hampir mustahil ini. Ye Yuan memiliki naga biru dan kura-kura hitam, dua metode kultivasi puncak binatang dewa besar. Itulah kunci dia menerobos pusat badai. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Senior, di mana kita sekarang? Perasaan ilahi saya tidak dapat meninggalkan tubuh saat ini, dan mata saya tidak dapat melihat. Saya sama sekali tidak mengetahui situasi dunia luar." Tanpa Debu menceritakan kejadian dirinya sebelum diselamatkan oleh Liang Wanru, membuat Ye Yuan merasa ketakutan beberapa saat setelah genesis tersebut. Melayang selama setengah tahun di dalam badai spasial, kekuatan fisik Ye Yuan sudah mencapai batasnya. Jika terlambat, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bangun sama sekali. Sebenarnya, beberapa hari ini, tanpa Debu juga diam-diam merasa gelisah. Hanya saja dia tidak bisa membantu Ye Yuan dengan apapun dan hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Untungnya, Liang Wanru muncul. Di dalam badai spasial, 3 jalur esensi, energi, dan jiwa Ye Yuan semuanya mengalami pukulan telak. Saat ini, dia bahkan tidak bisa membiarkan perasaan ilahi meninggalkan tubuhnya. Namun melihat secara internal masih bisa dilakukan. Ye Yuan memeriksa tubuhnya sebelum mengetahui betapa buruknya situasinya. Setelah ia menerobos ke alam dewa, lautan energi esensinya berubah menjadi lautan dewa. Tapi sekarang, laut ilahinya benar-benar kering. Terlebih lagi, ia mengalami kerusakan besar dan sudah tidak dapat mengumpulkan esensi ilahi lagi. Adapun tubuh fisiknya, yang berulang kali dirusak oleh energi di dalam badai spasial, kemampuan pemulihannya sudah melemah hingga ekstrim. Dia tidak dapat mengaktifkan seni generasi naga tiran sama sekali saat ini. Berkultivasi sampai sekarang, Ye Yuan belum pernah mengalami cedera serius seperti itu sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia pada dasarnya setara dengan orang cacat saat ini. Ini adalah pil dewa. Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Liang Wanru membiarkan Ye Yuan meminum pil esensi mendalam.
Namun Ye Yuan tidak memiliki intisari ilahi dan dia tidak bisa memurnikan kekuatan obatnya sama sekali. Dia hanya bisa menunggu kekuatan obat pil esensi mendalam larut dengan sendirinya. Proses ini sangat lambat. Pil esensi mendalam ini adalah obat penyembuhan. Ini mempunyai manfaat yang luar biasa bagi pemulihan tubuh fisik Ye Yuan. Hanya saja Ye Yuan tidak bisa mengeluarkan kekuatan obatnya saat ini. Oleh karena itu, pemulihannya sangat lambat. Pengejaran seumur hidup Ye Yuan adalah alam dewa alkimia. Saat ini, setelah menerobos ke alam dewa, ia mencapai dewa alkimia. Tapi dia sama sekali tidak mengerti tentang pil dewa. Dapat dikatakan bahwa dia harus memulai semuanya dari awal sekarang. Ini benar-benar berbeda dari latihan kultivasi tercerahkan di masa lalu. Dunia asing, alam kultivasi asing, bahkan pil obatnya yang paling mahir, dia juga sama sekali tidak tahu apa-apa. Namun, pada saat itu, dia merasakan pil ilahi, Ye Yuan menjadi terpesona. Ini adalah pil obat yang dia cari sepanjang hidupnya. Hanya saja, sepertinya hal itu juga tidak berarti apa-apa di dunia bentangan surga. Jika Ye Yuan mengetahui nilai dari pil esensi mendalam ini, dia mungkin tidak akan mengatakannya. Hanya pil dewa tingkat terendah, apa yang layak untuk diributkan? Tanpa debu berkata dengan nada meremehkan. Ye Yuan mengabaikannya. Dia sudah terobsesi. Dia menggunakan esensi ilahi untuk menganalisis komposisi pil esensi mendalam. Namun dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat melakukannya. Dia tidak mengenalinya. Obat roh tingkat dewa di dunia hutan abadi telah lama menghilang tanpa jejak. Ye Yuan belum pernah melihat obat roh tingkat dewa sebelumnya. Kadang-kadang, nama beberapa pil dewa masih pernah dia lihat sebelumnya di buku dan catatan. Namun secara spesifik metode pemurniannya, tidak ada juga. Senior, kamu tahu pil dewa semacam ini? Pil dewa apa ini? Menggunakan metode apa untuk disempurnakan? Tahukah Anda metode pemurniannya? Saat Ye Yuan membuka mulutnya, dia menanyakan banyak pertanyaan profesional. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a